Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Indrawan Putra dengan NIM 1930 3020 4059. Program studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati Ibu Dr. Misnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai bab 3, yaitu pengembangan peragab. Baik, langsung saja. Sebuah peragab dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan peragab dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan peragab, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang ke-1, kronologi. Pengembangan peragab secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu, the order of time. Pengembangan peragab secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam peragab kisahan naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. 2. Ilustrasi. Pengembangan peragab dengan ilustrasi digunakan dalam peragab paparan ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pemaparannya disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya. 3. Definisi. Definisi merupakan persyaratan yang tepat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik akan menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Dalam pola ini, pikiran utama yang mengawali peragab dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama. Pengembangan selanjutnya adalah dengan menguraikan hal-hal yang dapat menjelaskan definisi itu. 4. Analogi. Pengembangan peragab secara analogi merupakan pengembangan peragab dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran berbeda tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahami dengan baik. 5. Perbandingan dan pengontrasan. Membandingkan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. 6. Sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah peragab dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu peragab mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau dapat juga sebaliknya. 7. Pembatas satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Kadang-kadang penulis memerlukan contoh yang konkret. 8. Repetisi. Pengembangan peragab dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal peragab diulangi pada akhir peragab sebagai simpulan. 9. Kombinasi. Pengembangan peragab juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Kombinasi. Pengembangan peragab dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi bab 3 kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.